Di awal kan Teteh bilang bahwa Teteh tuh nggak pernah sekolah tinggi. Betul. Cuma sampai SMA karena orang tua tidak mampu, Neng. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Life Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan. Yang kadang gak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu punya cerita untuk dipelajari. Hari ini aku ditemani oleh perempuan yang perjalanan hidupnya penuh warna. Dikenal sebagai penyanyi dangdut ya awalnya. Seorang ibu dari 3 anak dan sekarang juga dipercaya menjadi seorang wakil rakyat. Tapi di balik semua pencapaian itu tentu ada cerita perjuangan, kehilangan, cinta, dan kebahagiaan yang mungkin belum banyak orang tahu. Langsung kita sambut aja Teh Baby Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Teteh? Apa kabar kumaha damang? Alhamdulillah. Langsung dari kantor? Dari kantor langsung Langsung ke sini. sini. Karena dipanggil sama Katy Perry Sunda. Katy Perry Sunda, ya ampun. Katy Perry Sunda nggak tuh? Kayak udah lama banget gue nggak denger Katy Perry Sunda ya. Sekarang tiba-tiba Teh Baby Z bilang gitu lagi. Emang masih mirip Teh? Mirip dong. Emang masih mirip? Image-nya selalu melekat dengan itu. Masih ya. melekat ya. Oke Teteh, nih kalau lihat perjalanan Teteh ya, yang kelihatannya tuh lurus dan sukses. Dari mulai artis, anggota DPRD, dan anak-anak juga sukses dan berprestasi. Tapi itu kan yang dilihat oleh orang dari luar. Ya. Nah, kalau aku tanya ke diri Teteh, sekarang kamu lagi merasa ada di fase hidup yang seperti apa sih? Kalau diibaratkan rasa tuh lagi di bagian apa nih rasanya? Kalau rasa sebenarnya jujur aku bahagia. Rasa yang karena perjalanan semuanya udah dilewatin kan, dari mulai penyanyi ya kita pernah bareng Sama lah lah ya. ya. Terus mulai ngumpulin uang untuk bikin usaha, terus lalu menjadi wakil rakyat. Anak-anak ya banyak waktu yang momen-momen yang aku kehilangan, tapi mereka tahu bahwa ibunya lagi berjuang. Yang paling kurasain banget selain bahagia adalah kesepian. Kesepian. Iya benar. Terus Kesepian. oke. Karena orang yang pingin hidupnya berubah menjadi arah yang lebih baik harus berpisah dengan suatu hal yang jamak gitu loh. Jadi ketika aku harus memenuhi kebutuhan anak-anak buat sekolah, aku juga ngurusin masyarakat, aku juga ngurusin bisnis aku. Otomatis aku nggak punya waktu untuk hal untuk pribadiku yang katakanlah percintaan atau apa. Dan kenapa aku bilang kesepian? Anak-anak udah besar, Neng. Yang satu ada di luar sekolah, yang satu lagi udah di dekat kampusnya, yang satu di asrama. Untungnya sekarang ada baby yang aku adopt yaitu Vio yang nemenin aku sehari-hari. Tapi jujur kalau mau dibilang tanya fase apa, ada titik fase kesepian. Kesepian itu bukannya menderita ya, artinya aku tuh sendirian ternyata di rumah ya gitu. Wow, ini opening langsung ces gitu ya, kesepian. Kita kasih tepuk tangan dong buat semangat Teh Baby ya. Allah, walaupun bahagia tapi pasti tetap ada rasa sepinya ya Teh ya. Aku baru tahu loh, cucu di Lollipop doang loh Teh Baby bisa cerita seperti ini. Tepuk tangan buat Lollipop ya. Oke, gitu. Teh, kalau dilihat dari perjalanan hidup Teteh, orang mungkin ngelihatnya sebagai perjalanan luar biasa termasuk aku gitu ya. Dari penyanyi dangdut kan tadi Teteh bilang kita sama-sama berkarir juga di tempat yang sama. Sampai sekarang dipercaya menjadi anggota dewan. Aku tahu perjuangan Teteh juga dulu yang harus nyanyi dari satu tempat ke tempat lain sebelum akhirnya dikenal banyak orang. Kalau mengingat masa-masa itu, pernah nggak sih Teh kamu ada di titik yang gue capek, ingin nyerah, dan motivasi apa kamu saat itu? Setiap itu dari awal aku nyanyi ada titik di masa itu, Neng, apalagi dulu pas pisah sama mantan suami, bawa anak 3 kecil-kecil. Dulu malah hampir putus asa ya. Aduh, aku mau apa ini? Ada titik itu akhirnya anak-anak menyemangatnya, aku lihat anak-anak tidur. Aku harus berbuat apa ya? Aku bangkit lagi, mulai menata karir. Terus titik penyanyi, dulu capek kesana kemari ya, kita jauh show. Terus kadang ada yang mungkin kelewat dibayar. Kadang titik harus ninggalin anak-anak jauh. Ya Allah, aku capek. Tapi kelihatan ketika mereka tuh tidur, mereka tuh pulang sekolah, aku bangkit lagi. Terus apalagi yang paling bikin aku tuh sering bikin sedih dan juga bangkit kalau pulang kerja ngeliat anak-anak tertidur, Neng. Jadi aku tuh nyes gitu. Aku pulang mereka tidur. Aku bangun mereka tuh udah berangkat sekolah karena mungkin mereka nggak mau ganggu ibunya karena capek ya. Tapi itu yang kadang setiap fasenya tuh itu aja. Lalu ditambah ketika udah menjadi pengusaha sekarang. Aku punya karyawan banyak. Kalau aku
berhenti, kalau aku nyerah, bagaimana nasib mereka? Terus sekarang lagi jadi wakil rakyat. Kalau aku mau menyerah gitu, semua hal bebanku makin banyak. Tapi kalau bukan aku, siapa lagi yang menolong mereka? Jadi sekarang itu titik dimana aku tuh gak mau menyerah apapun. Itu karena gak mau menyerah lagi. Ya tapi gitu, melawan kesepian itu yang sangat luar biasa. Jadi sering berpikir aneh-aneh atau overthinking berperang gitu dengan ya, pikiran sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke, jangan kesepian tuh, kan ada kita. Ya kesepiannya itu. Iya. Aku dapetin sesuatu banyak untuk anak-anak, untuk semua, tapi kayak aku tuh mau apa ya gitu loh, kayak gitu sih. Betul, paham, benar. Luar biasa ya. Tapi Teh, aku sempat baca bahwa setelah Teteh bercerai, kamu pernah tinggal di kontrakan kecil ya. Dulu kamu pernah posting lah, aku pernah lihat foto kamu tuh ya dengan anak-anak. Kalau mengingat masa itu sekarang Teh, apa sih yang paling membuat kamu bangga dengan diri kamu yang sekarang? Kalau ingat masa itu, aku pernah kos ya di 4x3 meter ruangan gitu ya sama anak-anak, tidur di kasur lantai. Itu perjalanan yang luar biasa. Sampai di titik ini tuh aku sebegini loh nih. Aku kan dikenal penyanyi dangdut. Pendidikanku kemarin ya, sekarang aku udah kuliah lagi. Pas aku maju di partai politik dan di politik lah gitu. Banyak orang yang meragukan saya. Banyak orang yang membuli saya. Bisa apa sih? Tapi sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa seorang ibu bawa anak banyak yang dulunya tinggal hanya dipetakan kontrakan. Saya bisa bangkit jadi penyanyi dangdut. Saya menabung, saya berusaha. Sebenarnya yang saya mau pesan ke pemirsa itu, ke masyarakat, bahwa memang pendidikan yang paling utama. Kenapa saya memberikan pendidikan yang sangat tinggi buat anak-anak? Karena itu cita-cita saya yang dulu belum terlaksana karena kehidupan kami yang susah. Bukan karena saya nggak mau sekolah, ya kan? Nah itu saya wujudkan lewat anak-anak. Lalu saya ingin memberi pesan gitu bahwa seorang saya juga bisa diberi kesempatan, bahkan Tuhan mungkin memberi berkat. Itu motivasi buat seorang ibu-ibu, buat seorang di luar sana yang mungkin terpuruk, oh ternyata dia bisa gitu. Jadi yang terkesan itu, karena jujur dengan postur saya, dengan cerita saya mantan artis, sehingga tuh di branding tidak pantas lah untuk mewakili rakyat. Sedangkan buat saya menjadi wakil rakyat yang penting adalah ketulusan kita memberikan bantuan di masyarakat. Dan manfaat ada manfaatnya. Jadi dan kadang dibilang wah Dewan modal cantik doang. So yang saya mau berikan juga pesan, memang Dewan itu nggak boleh cantik ya. Terus perempuan cantik tuh nggak boleh sukses. Ya alhamdulillah berarti Teh Bibi masih cantik ya di usia yang udah banyak ini. Cuma maksudnya kita jangan melihat suatu hal seperti itu, lihat perjalanannya. Itu yang motivasi bahwa jadi perempuan juga bisa memotivasi perempuan yang lain untuk bangkit. Betul itu ya. Daging semua ya isinya ya. Oke, lanjut. Tapi tehnya daging berisi, bagus. Aku sampai mendengarkan loh itu apa yang semua kamu ucapkan tadi ya. Tapi benar itu perempuan tuh bukan wajib sih. Perempuan itu ya harus gitu ya memberikan motivasi yang baik gitu ya untuk perempuan-perempuan lainnya seperti itu. Nah lanjut Teteh ya, sebagai seorang single mother. Nah pernah nggak sih Teh ada momen ketika Teteh merasa capek banget dan bertanya ke diri sendiri, kayak tadi kamu persis banget, kalau bukan aku siapa lagi gitu kan ya? Aku sanggup nggak ya menjalani ini semua? Gitu. Alhamdulillah sih Neng, waktu dulu itu sering merasa kayak sanggup nggak ya? Tapi ya saya bilang tadi Neng, Teteh tuh masa beratnya itu tuh sudah Teteh laluin. Tapi sebagai seorang single parent cuma berpikir anak-anak ini tumbuh seperti apa ya tanpa seorang ayah. Bukan lagi soal materi aku berbicaranya, karena alhamdulillah di titik ini Teteh sanggup memberikan hidup yang baik buat anak-anak gitu dengan bekerja keras gitu. Tapi yang bertanya, ya Allah anakku perempuan, katanya kan cinta pertama anak perempuan itu adalah sama ayah ya. Anak-anakku tuh kan hidup dari kecil tidak ada ayahnya. Tapi ibunya ini seorang ayah dan ibu gitu. Jadi mereka tuh tidak pernah merasa bahwa ada yang kurang di dalam hidupnya mereka, Neng. Hanya mungkin pelukan seorang ayah itu nggak pernah. Makanya aku wanti-wanti anak-anak. Nah kalau kamu rindu pelukan seorang laki-laki, ibu ikhlas kamu cari ayahmu. Jangan mencari
sosok laki-laki di luar sana yang belum menjadi jodohnya kamu. Karena kan jujur anak perempuan itu kadang lebih harus dekat sama ayahnya kan. Kalau anak laki-laki deket sama ibunya. Wah, nama ibu. Makanya ya, saya tuh walaupun saya udah pisah sama suami, nggak pernah komunikasi, tidak mungkin kurang pertanggungjawaban, tapi saya tuh selalu berdamai dengan diri saya bahwa ya Allah, ini diberi Tuhan kehidupan tuh buat saya seperti ini. Tolong jangan ajarkan saya untuk mengajarkan kebencian kepada anak-anak saya. Keberkahan itu Tuhan datang sendiri, bukti bahwa anak-anak tuh ada rezekinya kan. Jadi sekarang kalau aku selalu ajarin, nak, kalau kangen ayah main gitu. Pergi di sama ayah. Justru anak-anak tuh kayak aku sebenarnya udah biasa dan sibuk dengan segala aktivitas sekolah dan lainnya. Tapi teh punten, maksudnya kayak anak itu sama teteh sama mantan suami teh khususnya masih berhubungan baik pertama. Masih? Kalau mantan suamiku aku nggak pernah komunikasi justru. Justru nggak pernah komunikasi. Iya, tapi aku lewat mama kan, lewat pelatih kan. Karena saya sih nggak tahu ya kenapa saya kadang menginginkan bahwa setelah besar mantan suami itu bisa bantu saya untuk memberikan arahan, amanah, ajarin hal-hal itu ke anak-anak. Tapi mungkin saya udah besar, udah secara langsung ya. Tapi dulu kalau saya tuh ada di titik capek atau ada masalah di sekolah atau apa, saya tuh komunikasi beliau tuh agak susah. Dia tuh nggak kayak kurang mau komunikasi sama aku. Entah ya karena udah punya keluarga, dia menjaga keluarganya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah anak-anak tuh udah di titik saya tuh Neng ibarat katanya nih nggak mau takabur ya, tinggal metik aja nih Neng. Teteh tuh udah nanemnya, udah segala macam. Karena anak-anak alhamdulillah semakin besar mereka tuh semakin sayang sama teteh gitu loh. Semakin teteh dorong untuk Gi sayang ini nih. Enggak, aku cukup sama ibu dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, luar biasa. Tapi beberapa bulan lalu kamu pernah mengantar anak pertama ya teh itu ya? Putri teteh gitu ya. Lala kuliah ke Belanda, betul? Betul. Pasti bangga banget, udah pasti ngeliat anak berprestasi. Apa sih teh yang selama ini teteh tanamkan? Tadi teteh bilang ke anak-anak sampai bisa jadi seperti sekarang. Yes, betul tuh, aku pengen tahu. Di awal kan teteh bilang bahwa teteh tuh nggak pernah sekolah tinggi. Betul. Cuma sampai SMA karena orang tua tidak mampu, Neng. Aku tuh termasuk murid yang pinter loh di sekolah dulu. Terus saya tuh bercita-cita nih, ya Allah, tolong kabulkan saya untuk bisa menyekolahkan anak-anak lebih baik. Dan setiap saatnya aku ngomong sama Kaila kan Naya Mufatan, Dek, Kak, sekolah yang baik. Cukup di ibu, penghinaan ibu tidak sekolah. Buktikan kepada dunia kalian fokus untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan kalian berprestasi. Alhamdulillah anak-anak si kakak dari SD udah juara Olimpiade Matematika. Dan dia selalu ketua OSIS, ketua Lala yang gede. Terus masuk alhamdulillah SMA negeri. Terus masuk UI. Dari UI dia double degree, ambil internasional, lolos lagi ke Amsterdam. Dari aku antar ke sana ya karena anak perempuan ya, karena seorang ibu kan nggak ketemu anaknya dalam waktu yang lama, saya harus memastikan tempatnya, sekolahnya itu aman buat dia. Dan yang saya mau kasih ke semuanya bahwa ini loh baby busy yang kadang kalian bilang tuh tidak mau bersekolah, gitu ya. Bukti anak aku bisa mendapatkan sekolah dan pendidikan yang baik gitu ya. Dan itu juga motivasi kan ke semua orang, bukan untuk ajang pamer Neng, tapi itu adalah motivasi gitu loh. Dan sekarang teteh juga sudah mulai mengikuti jejaknya mereka bahwa teteh juga udah ngambil sekolah lagi dan semester 5 di sini di kuliah lagi di Universitas UKI Kristen Indonesia, ngambil di sosial politik yang sesuai dengan pekerjaan teteh gitu. Oke. Berarti itu jalurnya beasiswa apa bagaimana nih Lala nih? Oh Lala nggak beasiswa, dia ini aja ujiannya, maksudnya iya untuk seperti itu di mandirinya, tapi lulus UI gitu. Loh ya dia. UI dia. Gue nggak nyampe otaknya ke UI saya. Itu berarti pinter banget ya, luar biasa. Yang kedua Fatan berarti kelas berapa? Yang kedua cewek, karena dia kan atlet berkuda. Dia memang lebih menonjol di sportnya si Dede. Sekarang dia di Universitas Binus di Alam Sutra
udah semester barengan saya masuk kuliahnya juga. Kalau Fatan dari SD sudah aku masukin asrama untuk sekolah militer. Jadi anakku dari lulus SD itu yang cowok udah di asrama. Sekarang mau naik kelas 3 Di mana SMP. tuh? Resident School, boarding school. Dan tujuannya mau ke Taruna Nusantara di mana ya, di Jawa Tengah ya. Malang ya? Di Jawa Tengah, di Magelang. Ya. Terserah dia, nanti dia mau ke Akpol atau ke Akmil, anaknya pilih sendiri. Oke, kita doakan ya guys, mudah-mudahan anaknya Teh Baby semuanya sukses dan berhasil, amin. Teteh, tapi karena biasanya seorang ibu itu kan kuat saat membesarkan anak. Tapi ketika anak mulai punya kehidupan sendiri nih, apalagi anak kamu kan udah pada mulai gede banget ya. Justru di situ kita harus mulai belajar melepaskan. Nah, apa yang kamu rasa saat sekarang melihat anak-anak kamu sudah tumbuh dewasa dan mulai punya kehidupannya sendiri? Kamu ngerasa sedih nggak sih Teh setelah semua perjuangan yang mungkin kamu sudah berikan ke anak-anak kita? Sedih pasti ya Neng, karena dulu waktu zamannya mereka masih di rumah sama aku sibuk banget kan kerja. Jadi waktunya dan momen-momen banyak yang hilang. Tapi mau gimana, itu hidup kepilihan. Tapi dengan aku memberikan terbaik, menjagakan mereka, memberikan terbaik, itu adalah pengganti sosoknya aku. Tapi sekarang nih ketika saya ini udah mulai santai, maksudnya pekerjaan udah mulai tertata, kehidupan. Tapi anak-anak sudah punya dunia masing-masing. Tapi yang saya bilang tadi, saya udah berdamai. Anak-anak itu titipan Allah. Suatu hari nanti kita pasti akan terpisah, entah dengan jodohnya, entah dengan maut gitu ya. Tapi insya Allah semuanya panjang umur, sehat-sehat. Cuman yang Teteh tekankan di sini, untungnya Teteh tuh punya kesibukan juga, yaitu mengelola bisnis dan juga mengurus masyarakat. Sehingga waktu-waktu momen itu ya tergantikan dengan Teteh tuh hadir di tengah masyarakat. Tapi yang kadang kalau weekend, waktunya kebiasaan kan dulu ngumpul nonton apa, sekarang nggak bisa. Karena ya pas mereka pulang pun, saya nonton yuk, Ibu, aku udah jalan sama teman-teman aku gitu. Tapi ketika momen yang nggak pernah harus aku lewatin tuh ketika makan aja Neng. Jadi boleh kalian main tapi harus makan, misalnya makan siang atau makan malam sama ibu. Paling itu aja sih Neng. Itu aja berarti hal-hal yang bisa bareng-bareng cuma makan ya, paling video call, video conference anak kalau malam. Lala kan jam tidurnya beda. Jadi kalau jam 12 aku telepon dia, video call, bercanda, ngobrol. Jadi kayak temen. Nah, begitupun Fatan juga sekarang kalau datang ya udah sama temen-temennya. Berarti ini kamu di rumah berarti bener-bener sendiri, nggak ada anak-anak? Cuma ada Dede Baby Rio aja yang kecil. Wow. Jadi bener-bener anak-anak udah nggak ada. Aku udah berapa tahun ya? Lala udah 3 tahun. Ya udah 2 tahun 3 tahun ini aku sendirian di rumah. Berarti luar biasa ya melepas anak-anak di usia yang sudah cukup dewasa gitu ya? Iya. Emang bakal ditinggal sih Teh kita sebagai orang tua ya. Jadi orang tua tuh nggak boleh terlalu dulu kan kalau apalagi Selfie ini punya anak satu pasti wah mau dimasukin kemana-mana khawatir gitu ya. Cuman itu tadi anak-anak harus berkembang. Betul. Mereka harus sukses. Jadi kita harus mempercayakan hal itu dimanapun mereka harus kita ikhlaskan. Yang penting kita diawasi dan tentunya yang paling penting tanamkan agama supaya mereka tuh tidak ikut pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yes. Luar biasa ya. Teh Baby, kalau melihat ke belakang, kamu pernah melewati hubungan yang tidak mudah dan bahkan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang setelah waktu berlalu cukup lama, apa sih Teh pelajaran terbesar tentang cinta yang mungkin kamu dapat dari pengalaman waktu itu? Apa ya, aku kan lahir di kampung ya, keluarganya tuh bener-bener kolot gitu ya. Jadi menurut aku tuh perceraian tuh adalah aib. Dulu aku bertahan, diam, tidak mau cerita kalau aku mengalami KDRT atau apa. Demi ya aku nggak mau menyakiti hati orang tua dan anak-anak kan. Tapi itu satu, ketika kita di titik, ini hidup nggak begini nih. Harus, walaupun aku dulu nggak tahu mau hidup kemana ya. Tapi ketika kita berani melepaskan suatu hal yang menurut kita tuh tidak baik atau menurut kita tuh kita tidak mampu, insya Allah kalau jalannya baik, Tuhan pasti akan menggantikan hal yang lebih baik gitu. Ya mungkin bukan dengan jodoh lagi, tapi mungkin dengan rezeki lain, karir segala macam. Dan tapi aku tidak pernah masa sakit hati sama mantan suami ya, itu udah aku udah lewat, itu pelajaran yang diiniin. Tapi itu sekarang membuat aku tuh agar selalu hati-hati nih. Selalu hati-hati ya, untuk memilih pasangan hidup. Makanya sekarang gue bilang aku lumayan kesepian gitu. Tapi
ketimbang kita memilih seorang yang salah kembali, itu merupakan yang itu tidak mungkin. Kita udah tua loh, umurnya udah banyak. Kalau sampai memilih pasangan salah lagi, ya mau jadi apa gitu. Betul. Jadi yang pelajaran yang terpenting itu adalah kehati-hatian, sama menurutku perempuan tuh harus berdaya, itu aja. Perempuan itu harus Berdaya. berdaya. Ya karena kan dulu aku ibu rumah tangga aja kan. Sekarang tuh perempuan mungkin harus punya penghasilan sendiri. Dengan begitu maaf nih, laki-laki tuh tidak akan memandang enteng atau sebelah mata sama kita, seolah bahwa kita nih gak bisa hidup tanpa mereka gitu. Tuh, dengerin ya. Jadi perempuan tuh harus berdaya, harus pintar, cari Berdaya. duit biar kita tuh nggak apa teh, nggak direndahin gitu ya. Intinya nggak Itu berani benar. mereka Iya. memperlakukan kita semena-mena. Betul. Jadi kalau boleh tahu nih Teteh berarti udah sendiri berapa lama nih ya? Udah lama. Kalau pisah ya, udah berapa lama ya? Udah 13 tahun ya. Dari pisah. Iya. Masa 13 tahun nggak pernah ada yang deket? Iya, kalau kan dihitung pernikahan. Oh, jadi kalau enggak punya pacar pernah. dari statusnya sekarang menjanda gitu, single mother atau sendiri, berarti kamu udah berapa lama? Single mother. Oh ya sendiri janda. Itu 13 tahun. 13 tahun. Dari 2012 akhir kesini berapa? Ya Allah. Makanya bener udah lama banget loh ya ampun. Ya Tapi ya bisa sempat loh ya. pernah berhubungan Ada lah ya pasti tapi lah belum ya. jodoh. Ya Oke, udah. karena ketakutan tadi yang Teteh bilang, Yes. khawatir untuk mengulang cerita yang lalu dan betul. sama seperti itu, Sama. jadi lebih hati-hati ya Iya. untuk memilih ya. Itu aja. Oke, kita doain Teteh nikah lagi nggak sih? Amin. Enggak ya? Enggak ya, udah kelamaan 13 tahun loh. Pingin, Iya kan? cuman kadang masih aduh takut deh gitu. Nantilah gitu ya, nantilah ya udah. Teh, kita akan masuk ke 4 segmen ya. Nanti Teteh bisa lanjutkan kalimat. Jadi aku akan mulai kalimat, Teteh lanjutin, oke? Yes. Pertanyaan pertama. Sekarang aku paling bersyukur karena Banyak duit. Simpel, padat, jelas, top banget ya. Bener banyak duit, Masya Allah. Nular kali, amin. Iya kan iya ya kan ya. Bener, Gimana sih bersyukur. gitu. Bener. Itu yang paling bener Teh. Banyak Sehat, duit. banyak duit. Dah, Masya Allah, gitu. sehat dan banyak duit. Amin. Mudah-mudahan ini ya ngalir ya rezekinya ya. Amin ya. Terus ya kecepretan. Hal yang paling membuat aku bahagia adalah jangan duit lagi. Hal yang paling membuat aku bahagia yaitu yang bisa bantu orang. Bisa bantu orang dan nyenengin orang. Itu Bisa aja bantu orang, bisa nyenengin orang dan memberi manfaat untuk Beri banyak manfaat. orang. Luar biasa. Menjadi ibu mengajarkan aku kesabaran, keikhlasan, ketulusan, tanggung jawab, dan cinta ya. Itu aja. Jadi memang yang mengajarkan semua hal itu adalah bagaimana memberikan ketulusan semuanya buat anak-anak sehingga itu bisa aku pelajari untuk semua orang. Gitu. luar biasa ya. Ya walaupun ada suka marah-marahnya Iya, pasti kita kan masih manusia Teh. Jadi Iya. masih ada emosi-emosi lah ya. Cinta yang sehat menurut aku. Cinta yang sehat menurut aku, cinta yang nggak ada syarat sih. Cinta tanpa syarat, celah. Cinta tanpa Ya, syarat. udah syaratnya tuh lu harus gini. Coba gimana maksud cinta tanpa syarat itu gimana? Syaratnya cuman pokoknya lu harus bahagiin gue dunia akhirat, udah gitu doang sih menurut aku. Betul. Cinta tanpa syarat. Cinta sehat itu aku sama Iya, cowok iya, kan. Iya. Yang bikin aku tetap kuat sampai hari ini Teh. Yang bikin aku tetap kuat anak-anak dan juga sekarang masyarakat. Jadi aku tuh tanggung jawab sekarang udah banyak nih anak-anak dan juga masyarakat. Jadi saya selalu kepikiran, jadi kayak punya anak juga kan. Ada yang bilang, Bu, anakku belum bayar sekolah, Bu, anakku belum ijazah, Bu, Nah anak itu saya kamu sakit. gimana caranya kalau dikit-dikit ada yang laporan kayak gitu? Sedangkan tuh banyak tuh, maksudnya gini, sedangkan masyarakat yang akan dibantu sama Teteh tuh nggak cuma 1 atau 2 gitu Iya. kan, banyak. Nah itu bagaimana Banyak. Teteh menghadapi seperti soal-soal yang tadi kayak gitu? Ya berarti kalau misalnya ada yang nyampe dan ini ke Teteh, ya berarti itu cara Tuhan untuk saya bantu dia. Jadi tim-tim dan ya di lapangan kan mereka kan ada tim-tim saya yang melapor, berarti ya udah kita bantu gitu. Enggak ada yang pusing-pusingnya, yang penting itu untuk sekolah, untuk mereka berobat itu yang paling penting. Kalau untuk hal yang maaf ya untuk bayar hutang dan sebagainya mungkin aku enggak. Tapi kalau untuk kepentingan yang pribadi yaitu sekolah sama kesehatan. Kalau untuk kepentingan lingkungan ya kayak misalnya cepat beriin kayak CCTV itu kan juga nggak ditanggung sama dinas atau apa, pribadi aku sendiri. CCTV buat keluarga supaya malingnya bisa terdetek gitu-gitu. Minta speaker buat mereka pengajian. Tapi lama-lama itu jadi membuat aku tuh termotivasi sih Neng, bahwa
suatu hal yang bermanfaat itu pasti feedbacknya tuh sangat besar juga. Balik-balik sama Iya, kamu. itu Betul, aja. luar biasa. Persiapan. Nanti kalau misalnya anggota dewan kan udah tahu. Oh, jadi harus mendengarkan keluhan masyarakat. Ini juga calon nih next. Bismillah. Amin ya. Jadi gitu katanya harus bantu semuanya. Itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan buat Teh Baby Zia. Artinya kita harus memberikan manfaat juga untuk orang banyak. Oke, untuk teman-teman yang lagi menonton, mungkin ada yang sedang menjalani hidup sendirian nih Teh. Ada yang sedang membesarkan anak juga. Ada yang sedang belajar bangkit setelah hubungan yang gagal. Kalau dari pengalaman hidup yang sudah kamu lewati, apa yang ingin kamu sampaikan sih Teh untuk mereka? Ke situ. Ya, buat teman-teman semua yang pernah putus, lagi ngurusin anak sendiri, jangan pernah patah semangat. Ingat kita punya Allah. Allah tuh maha kaya. Jadi selagi kita mau berusaha, fokus sama tujuan, fokus dulu mau yang mana. Insya Allah tuh pasti akan ada hasilnya. Ada hasilnya. Jadi yang paling utama dalam kita tuh sukses itu adalah satu, fokus dan disiplin. Mau apa nih yang kita suka, apa yang kita rasa bahwa itu bisa adalah fashionnya kita. Terus aja di situ. Terus di situ, apalagi kita umur udah nggak muda lagi, fokus di situ, insya Allah pasti akan ada hasil yang terbaik. Dan jangan lupa bersyukur, itu aja. Jangan lupa bersyukur. Terakhir, kata-kata hari ini. Cari duit sebanyak-banyaknya. Dan sering-sering bagi-bagi duit. Itu. Cari duit sebanyak-banyaknya dan bagi juga sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih banyak Teh Baby Z. Hari ini seru banget, semua obrolannya penuh isi ya. Karena kita tuh nggak cuma ngobrol tentang karir ya, tapi juga ngobrol tentang pencapaian seorang Baby Z. Tapi juga tentang bagaimana seorang perempuan bisa tetap berdiri, tetap menjadi ibu, tetap mencintai hidup, dan terus melangkah meskipun pernah melewati banyak hal. Dan mungkin ini yang paling penting nih ya, bahwa kebahagiaan itu bukan tentang hidup yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita tetap menemukan alasan untuk bersyukur di setiap fase kehidupan. Oke, buat kalian yang lagi nonton, kalau hidup kamu sekarang lagi diibaratkan lollipop, lagi dirasa apa sih? Lagi dirasa manis kah? Atau lagi dirasa asam kah? Atau mungkin lagi pahit-pahitnya? Bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast di episode berikutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan.